Guys, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib hukumnya untuk subscribe. Subscribe sekarang ya. Kuhitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berjumpa lagi bersama aku Aryandi di channel YouTube Amplang Official. Bagi kawan-kawan yang belum bergabung, silakan bergabung dengan menekan tombol subscribe di bawah karena kita sudah OTW 30 juta subscriber. Bagi kalian yang menyukai video-video dari Amplang Official, silakan tekan like dan komen jika ada yang dikomentarin. Oke, di video kali ini kita akan membahas lagi nostalgia episode kedua ya. Jadi bagi kalian yang belum nonton nostalgia episode pertama, silakan nonton di video yang ini, nanti ditampilin di sini. Oke. Pada segmen nostalgia kali ini, aku kayak ada panggilan tersendiri lah ya buat kalian yang menyaksikan video ini. Panggilannya adalah sahabat jadul, ya. Jadi bagi sahabat jadul yang menyaksikan video ini, semoga kayak teringat kisah-kisah masa lalu, asik, atau kejadian-kejadian yang pernah dilakuin sewaktu kecil, pokoknya bermain yang tidak ada lagi di zaman sekarang ini. Semoga video ini menjadi pengobat rasa rindu buat kalian, buat sahabat jadul dimanapun berada dengan menyaksikan video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang kita bahas gambar jadul yang pertama. Di sini ada handphone jadul yang bertuliskan jam 8 pagi 100%, jam 8 malam 90%. Ini guys. Jadi perlu aku jelasin sedikit ya buat sahabat jadul dimanapun berada yang belum tahu apa maksud dari gambar ini. Maksud dari gambar ini adalah bahwa handphone ini tuh baterainya sangat-sangat awet sekali guys. Iya. Bagi kalian yang pernah menggunakan handphone jadul ini, komen di bawah. Kalau aku sih belum pernah ya. Aku tahu bahwa HP ini jadul, bahwa baterai HP ini tahan lama itu dari paman aku. Paman aku kan dulu kan udah ada handphone ini. Ini kalau nggak salah tipe 3315 kalau nggak salah ya, Nokia. Kalau nggak salah sih ya. Kalau salah komen di bawah. Ini baterai ini super awet sekali. Pokoknya kalau dibandingkan dengan smartphone zaman sekarang itu nggak ada apa-apanya deh. Ini makanya jam 8 pagi 100% dan jam 8 malam cuma kayak terkuras 10% aja deh. Coba lihat. Jam 8 pagi ke jam 8 malam itu kan 12 jam kan? Itu cuma terkuras 10% aja guys. Kebayangkan? Tahan berapa lama sih handphone ini? Biasanya handphone ini kalau nggak salah sih tahan sampai 4-5 harian gitulah baterainya. Luar biasa. Oke sahabat jadul, bagaimana? Bisa dilanjutkan? Oke, kita santai aja ya guys ya. Oke, gambar yang kedua yaitu ini. Ini sinetron zaman dulu. Kalau nggak salah ini sekitaran tahun 2000-an kalau nggak salah ya, 2000, 2001, kalau gitulah. Yang jelas aku masih SD. Sinetron ini dibintangi oleh Marshanda. Kalian tahu kan, artis cantik Marshanda itu termasuk artis favorit aku loh guys. Ibu perinya kalau nggak salah itu Ayu Azhari, ya. Itu musim pertama ya. Musim kedua dan musim ketiga diganti dengan kalau nggak salah Marini Jumarnis kalau nggak salah ya. Jadi bagi kalian yang yang pernah nonton sinetron ini, komen di bawah. Itu seru atau tidak? Kalau menurut aku seru ya, karena banyak sekali pembelajaran di sinetron ini. Oke, di sini ada tulis kalau kamu pernah nonton sinetron ini, masa kecil kalian terselamatkan. Itu mengandung arti yang sangat jelas sekali bahwa sinetron ini tuh
kayak banyak pembelajaran gitu guys, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang apa, yang gimana ya, patut kita contoh seperti itu. Di sini kan Marsanda itu ceritanya berperan sebagai Lala. Lala itu anak baik, sopan sekali terhadap orang tua, sayang sekali terhadap teman-temannya, dan Lala ini mempunyai hati yang gimana ya, pokoknya hati yang baik lah ya, dan ya patut sekali dicontoh buat anak-anak zaman dulu, termasuk saya sebenarnya menyontoh Lala juga ya. Makanya saya sampai sekarang ini baik. Menurut saya sih. Sinetron ini ditayangkan di RCTI kalau nggak salah zaman dulu. Hari apa ya? Hari Senin kalau nggak salah. Bukan sih. Hari Minggu malam Senin kalau nggak salah. Kalau saya salah komen di bawah ya. Ini sinetronnya tuh asik sekali, penuh pembelajaran sekali, dan berbobot sekali. Buat sinetron zaman sekarang patut dicontoh dari sinetron ini ya, sinetron jadul. Oke, saya harap ini bisa mengobati rasa rindu kalian ya. Oke, gambar selanjutnya yaitu gambar sepeda yang ada gelas air mineralnya. Apa maksudnya? Pokoknya anak zaman now itu tuh kayak nggak ngerti ya dengan apa sih maksud gambar ini. Oke, tak jelasin. Jadi maksud gambar ini, sebelum kita membahas gambar ini ada tulisan, ingat mainan ini, masa kecil kamu racing banget. Apa sih hubungan dengan gambar ini? Ya, hubungannya yaitu dulu ya, di bukan setiap sepeda sih, pokoknya zaman aku kecil dulu ya, sepeda itu kayak ada tambahan alat ya istilahnya untuk menghasilkan bunyi. Jadi fungsi dari gelas bekas air mineral ini adalah untuk menghasilkan bunyi ketika roda sepeda ini bergerak itu. Tapi bedanya kalau zaman aku itu bukan gelas air mineral, tapi kayak botol kayak gini nih, tapi yang kecil, yang 600 ml. Ini kan berapa nih, 1500 ml ya. Kalau aku dulu yang 600 ml yang agak kecil tuh, itu yang aku selipkan di roda-roda sepeda. Jadi ketika sepeda itu bergerak, itu suaranya itu kayak motor gitu. Pokoknya buat sahabat jadul yang pernah mengalami hal ini pasti tahu deh betapa hebohnya, betapa asiknya bermain sepeda yang ada gelas air mineralnya. Bukan begitu kan? Komen di bawah kalau pernah mengalami ya. Pokoknya racing banget deh, seru banget deh. Pokoknya kayak merasa orang terkeren pada saat itu karena sepedanya itu berbunyi. Itu pikiran kita ya, pikiran saya zaman dulu. Pokoknya zaman sekarang nggak bakal nemuin deh hal-hal seperti itu lagi. Kangen zaman dulu sebenarnya. Oke, next kita punya gambar ini. Ini anak kecil yang berteriak. Ini ceritanya, gambar ini berteriak ya, anak kecilnya berteriak kepada pesawat, kapal terbang. Ya, di sini ada bertuliskan kapal minta duit. Ayo, bagi sahabat jadul yang pernah mengalami kejadian ini, komen di bawah. Pokoknya zaman aku itu sering banget ya. Jadi saya bercerita sedikit ya. Kalau di kampung aku ya, di Pesaguan Kiri, Kabupaten Ketapang, lengkap sekali sih. Provinsi Kalbar, nah tuh. Itu kayak apa ya? Jarang sekali pesawat terbang yang melewati jalur pedesaan aku pada saat itu.
ya zaman sekarang juga jarang sih. Dulu ketika ada kapal terbang atau pesawat yang apa namanya, yang terbang atau melewati jalur di pedesaan aku, itu kayak heboh sekali guys. Saya dengan kawan-kawan itu kayak heboh sekali, itu pesawat. Jadi berkeluaran semua itu orang-orang yang ada di rumah, yang sedang main, berhenti demi melihat pesawat terbang. Itu apa ya, kok zaman sekarang itu berpikirnya kayak wah kuno banget sih itu kan, kayak sepok banget sih. Sepok itu bahasa Ketapang ya. Pokoknya heboh sekali pada saat itu, dan tidak sedikit ada teman-teman yang apa namanya, yang berteriak kapal, pesawat, minta duit dong, berharap pesawatnya ngasih duit, kayak jatuhin duit gitu dari atas ke bawah, itu berharap. Itu kan kayak gila kan zaman dulu. Itu pokoknya kalau ingat zaman dulu tuh kayak lucu sekali. Itu nggak ada malunya, berteriak seperti orang, seperti di hutan gitu, berteriak, nggak ada malunya. Dan ya itu yang kami lakukan zaman dulu. Kekonyolan itu yang bikin kangen sampai sekarang. Kekonyolan sewaktu kecil. Pokoknya dijamin kebiasaan-kebiasaan ini pernah dialamin deh buat kalian sahabat jadul semuanya dimanapun berada. Ngaku loh. Komen di bawah kalau pernah ngalamin. Oke, sekarang kita punya gambar selanjutnya. Ini dia. Ini alat pemanen padi. Jadi bagi sahabat jadul yang inget dengan apa namanya, dengan alat ini ya jangan jelas untuk manen padi ya, tapi dia tuh kayak sejenis apa ya, papan gitu, papan kayu tipis gitu. Itu tuh kayak, pokoknya kayak di gambar ini deh, pokoknya yang jelas di tengah-tengah itu kayak ada silet gitu untuk memutuskan apa namanya, untuk memutuskan padi guna-gunanya seperti ini ya, memutuskan padi. Pokoknya tradisional sekali deh. Jadi buat sahabat now, jadi buat anak-anak zaman now, inilah alat panen padi yang sesungguhnya sebelum ada alat-alat modern zaman sekarang yang pakai mesin gitu, yang ketika dijalankan langsung apa namanya, padinya langsung rontok-rontok gitu. Dulu manennya itu per batang. Jadi ladang itu tuh selesai itu lama, bisa hampir setengah bulan baru selesai. Kalau sekarang kan ya paling 2-3 hari itu sudah selesai ya, ladang sebesar apapun, karena kan yang bermain alat. Kalau dulu kan manual, jadi wajarlah sampai 2 mingguan, setengah bulanan baru selesai karena menggunakan alat ini. Ini tuh kalau kita nggak hati-hati gunainnya itu bisa apa namanya, terluka seperti itu. Bukan terluka hati ya, terluka tangan. Karena kalau terluka hati itu biarkan kalian saja, karena saya tidak pernah luka hati. Oke. Aduh, suara saya serak. Oke, semoga ini bisa mengingatkan kembali akan memori kita yang telah lalu buat sahabat jadul ya pastinya. Oke, next, sekarang kita punya gambar ini. Ini kalau di daerah aku namanya lampu strongkeng. Nggak tahu sih kalau di daerah sahabat jadul, nggak tahu. Komen di bawah apa namanya gambar ini. Lampu ini, pokoknya lampu ini tuh dibahan bakari apa sih? Pokoknya bahan bakar dari lampu strongkeng ini apa ya namanya, spiritus kalau nggak salah. Iya, minyak spiritus yang warna biru itu, bukan pertalite ya, spiritus. Itu sebenarnya aku nggak tahu sih bagaimana cara gunainnya. Yang jelas pada saat aku kecil ini sering sekali digunain ketika mati lampu. Ini terang sekali guys.
satu aja bisa nerangin satu buah rumah loh, hampir. Apalagi di sebuah rumah itu kayak ada 2 atau 3, itu bisa terang sekali dari lampu biasanya. Iya, yakin. Tapi zaman sekarang sudah jarang sekali ya kita ketemuin lampu strongkeng ini. Lampu strongkeng ini biasanya ada kayak di acara-acara kondangan atau acara-acara nikahan. Itu kan malamnya kan, kalau acara nikahan kayak apa namanya, buat bikin lauk, bikin masak nasi. Pokoknya ada kegiatan untuk apa namanya, untuk acara gitulah ya. Pokoknya masak lah ya. Itu perlu sekali lampu ini sebelum ada genset ya. Dulu genset ada sih, tapi ya cuma buat orang-orang yang kaya kalau dulu. Dulu lampu strongkeng ini keren deh pokoknya, mantul sekali. Oke, next. Sekarang kita punya ini center legend kalau saya nyebutnya ya. Center ini tuh pokoknya legend banget. Pokoknya jadul banget ya. Mustahil sahabat jadul di rumah tidak nemuin center legend ini. Kalau aku punya nenek ya dulu, center legend ini. Center ini kalau nggak salah itu baterainya 2 apa 3 ya. Komen di bawah yang tahu, yang ingat. Kalau nggak salah 2 atau 3 baterai gitulah, baterai yang besar. Baterai ABS yang besar segini ya. Itu 2 atau 3 baterai yang dimuat di dalam satu senter ini. Dan senter ini terang sekali guys lampunya. Ini senter ini kalau nggak salah di bahannya apa ya, aluminium atau apa ya, nyelesnya kayak putih-putih gitu, metal-metal gitu. Pasti metal. Pokoknya buat sahabat jadul yang ingat, komen di bawah tentang senter ini. Senter apa sih namanya? Yang jelas hampir semua orang-orang zaman dulu kalau yang punya senter pasti senternya jenisnya yang ini, modelnya yang ini. Dijamin deh. Ya, yakin deh, sumpah deh. Oke, next. Sekarang kita punya gambar ini. Gambar ini bertuliskan, yang pernah duduk di kursi ini pasti sudah tua. Ini kursi legend sekali, seperti center tadi, center legend. Ini kursi legend. Ini kursi ini aku jumpain kecil, waktu aku kecil. Itu punya almarhum Uyu saya. Uyu itu kalau orang Ketapang kayak mamanya nenek kita. Nah, itu Uyu kalau orang Ketapang manggilnya. Jadi kursi ini punya Uyu saya dulu. Kalau nggak salah itu 2 buah atau 3 kalau nggak salah ya. Saya lupa sih. Ini tuh kayak karet gitu. Pokoknya karet keras gitulah ya. Ketika didudukin kayak main ngenjut-ngenjut gitu. Pokoknya asik, seru deh. Mustahil sahabat jadul tidak pernah dudukin kursi ini. Ayo ngaku. Pernah kan? Komen di bawah yang pernah. Next, gambar terakhir kita punya gambar yang bertuliskan, jika Anda pernah melakukan ini, masa kecil Anda merusak sekolah. Ayo, siapa yang pernah merusak sekolah pada zaman SD? Ayo, kalau SMP sudah berpikir ya sedikit, SMA apalagi, kalau merusak tinggal tampol aja. Itu yang sering terjadi zaman-zaman SD ya. Itu tuh kalau aku sih, zaman aku sendiri ya, nggak pernah ya main karter terus kayak di apa namanya, diiris-iris meja sekolahnya kayak di gambar ini. Itu tuh aku nggak pernah. Tapi aku pernah nulis kayak coret-coret di bangku sekolah, di kursi sekolah. Aduh, ketahuan kan. Mohon maaf Bapak Ibu SD MII Miss Ibnul Amin Pesaguan Kiri. Karena saya telah menulis si bangku sekolah dulu. Oke, lanjut. Kalau aku sih lebih kayak nulis gitu ya. Nulis yang kayak apa namanya? Pokoknya zaman dulu media untuk update status itu bangku sekolah.
ngaku kalau sahabat jadul yang pernah ngelakuin hal yang sama, komen di bawah. Pokoknya update status setiap hari di bangku sekolah dengan menggunakan tip X yang untuk menghapus tulisan itu, menghapus pulpen ya warna putih biasanya, pakai spidol biasanya. Pokoknya pakai pulpen, pakai pensil. Pokoknya kegilaan zaman SD itu salah satunya ini deh, merusak bangku sekolah. Oke guys, sampai di sini dulu nostalgia episode kedua. Semoga kalian suka. Bagi kalian yang ingin kayak nostalgia episode ketiga dong, komen di bawah ya. Membahas tentang apa, ya hitung-hitung sebagai obat rasa rindu ya terhadap masa kecil kita. Semoga video ini ya bisa mengobati rasa rindu kita akan hal-hal masa lalu, akan hal-hal yang pernah kita lakuin kecil, yang pernah kita hangout bareng teman-teman sewaktu kecil. Semoga teman-teman saya kecil dulu menonton video ini, komen di bawah kalau misalnya nonton ya. Oke, jika Anda suka dengan video ini silahkan like dan komen jika ada yang dikomentarin. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, karena kita sudah OTW berapa? Iya, betul sekali, 30 juta subscriber. Amin. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Berapa?